Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Mengenai apa yang harus dilakukan terhadap orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, padahal ia sudah diperintah namun menolak melakukannya, bukan karena alasan mengingkari bahwa sholat itu hukumnya fardu. Menurut sebagian ulama, maka ia harus dibunuh. Tetapi menurut sebagian yang lain, ia cukup diberi sanksi dan dipenjara saja. Di antara para ulama yang berpendapat harus dihukum mati, ada yang mengatakan bahwa alasan ia dibunuh karena dianggap kafir. Inilah pendapat Imam Ahmad, Ishaq, dan Ibnu Al-Mubarak. Dan ada pula yang mengatakan bahwa sanksi pembunuhan tersebut sebagai hukuman had. Inilah pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah berikut murid-muridnya. Di antara para ulama dari mazhab Zahiri, ada yang berpendapat ia cukup dijatuhi hukuman ta'zir dan dipenjara sampai ia mau melaksanakan sholat. Sumber perselisihan pendapat ini karena adanya keberagaman hadis. Yang dimaksud ialah hadis-hadis berikut ini. Yang pertama, ditetapkan bahwa Rasulullah itu bersabda, La yahillu damu mri'in muslimin illa bi'ihda thalathin, kufrun ba'di imanin au zinan ba'da ihsanin au qatlu nafsin bighairi nafsin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari tiga alasan, yakni kafir setelah ia beriman, kemudian zina bagi orang yang telah menikah, dan membunuh jiwa orang. Kemudian riwayat yang kedua itu dari Buraidah bahwa Nabi bersabda, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Suatu ikatan janji yang telah terjalin antara kita dan mereka adalah sholat. Maka siapa saja yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir. Yang ketiga, diriwayatkan dari Jabir, Nabi bersabda, Laisa bainal abdi wa bainal kufra au qala asyirki illa tarkus sholah. Tidak ada antara seorang hamba dan antara kekufuran atau antara syirik kecuali meninggalkan sholat. Para ulama yang mengartikan kalimat kafir di sini sebagai kafir dalam arti yang sebenarnya atau hakiki menganggap hadis tersebut seolah-olah menafsiri sabda Nabi, yaitu kufur setelah iman. Para ulama yang mengartikannya sebagai peringatan keras dan ejekan dalam arti perbuatan-perbuatannya adalah perbuatan orang kafir dan bahwa sosoknya adalah sosok orang kafir. Sebagaimana sabda Nabi, seseorang yang berzina bukanlah muslim ketika ia sedang berzina, dan seorang yang mencuri bukanlah seorang mukmin ketika ia sedang mencuri. Maka mereka tidak berpendapat bahwa ia dibunuh karena alasan kafir. Sedangkan pendapat para ulama yang menganggap bahwa ia dibunuh sebagai sanksi hukuman had adalah pendapat yang sangat lemah. Satu-satunya dasar yang bisa dijadikan argumen ialah kias, yang juga sangat lemah. Hal itu sama dengan mengidentikan sholat dengan membunuh. Padahal sholat adalah induk semua perintah dan membunuh adalah induk semua larangan. Secara umum, sebutan kafir itu pada hakikatnya digunakan untuk arti mendustakan. Orang yang meninggalkan sholat, jelaslah ia bukan orang yang mendustakan, kecuali jika meninggalkannya itu disertai keyakinan bahwa sholat itu tidak wajib. Kalau begitu, kita dihadapkan satu di antara dua hal. Yang pertama, kalau kita ingin mengartikan kata kafir dalam hadis tersebut dengan arti sebenarnya, maka kita harus menafsiri bahwa sesungguhnya yang dimaksud oleh ialah siapa yang meninggalkan sholat dengan keyakinan kalau sholat itu tidak wajib, berarti ia kafir. Yang kedua, atau sebutan kafir itu tidak diartikan seperti pengertian kafir sebelumnya, dan hal ini memiliki dua makna. Pertama, ia dihukumi sebagai orang kafir ketika dibunuh, berikut hukum-hukum yang berlaku terhadap orang kafir lainnya, meskipun ia bukan orang yang mendustakan. Kemudian yang kedua, tindakan-tindakan adalah tindakan-tindakan orang kafir dari segi untuk memberikan peringatan keras. Artinya,
orang yang melakukan hal itu sama dengan orang kafir dari segi tindakan-tindakannya. Karena seorang kafir itu tidak sholat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, seseorang yang berzina bukanlah muslim ketika ia sedang berzina, dan seorang yang mencuri itu bukanlah seorang mukmin ketika ia sedang mencuri. Penetapan status hukum orang yang meninggalkan sholat itu sama dengan orang kafir tidak bisa dibuat sebagai pegangan tanpa ada dalil. Sebab ketetapan tersebut merupakan ketetapan yang tidak pernah ditetapkan dalam syariat dengan cara yang harus diikuti. Jadi kalau dalam hadis tadi tidak disebutkan arti kafir yang sebenarnya yang berarti pengingkaran, maka yang dimaksud ialah pengertian secara majazi atau kiasan. Artinya, hal itu tidak mengharuskan adanya pengertian yang menetapkan hukum yang tidak ditetapkan oleh syariat. Bahkan syariat menetapkan hukum yang sebaliknya, yakni bahwa darahnya tidak halal. Karena hal itu bukan termasuk salah satu di antara 3 alasan yang disebutkan dalam syariat. Dan sesungguhnya hal itu sudah jelas. Maksudnya kita harus memilih satu di antara 2 hal, yaitu kita menduga ada kalimat yang dibuang dalam hadis tersebut jika kita ingin mengarahkannya pada makna syar'i yang dipahami dari sebutan kafir, atau kita mengarahkan pada makna kiasan atau majazi jika hadis tersebut diartikan bahwa status hukum orang eh, yang meninggalkan sholat itu sama dengan orang kafir dilihat dari keseluruhan hukumnya, padahal ia adalah orang mukmin, maka hal itu menyalahi aturan pokok. Sementara hadis tersebut merupakan nas atau orang yang harus dihukum mati karena kafir atau sebagai hukuman had. Itulah sebabnya pendapat ini sama dengan pendapat yang menganggap orang lain kafir itu disebabkan ia berbuat dosa. Wallahu a'lam bishawab.